Ya, Kihontu Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera atas silani. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang ke-6 episode ke-13. Pada malam ini, Senin 3 Maret 2025, tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Dengan topik pada malam ini, puasa sebagai kunci sukses dalam hidup bersama dengan Dr. Steve Sujatmiko, Master of Business Administration. Baiklah, sebelum kita memulai Damasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Dr. Steve Sujatmiko, Master of Business Administration. Beliau menempuh pendidikan di Doktor Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti, Coaching Master dari Australia, MBA Finance dari University of Oregon, MBA Marketing dari University of Oregon juga, dan Bachelor of Art Psychology dari University of California, Sociology, BA Sociology dari University of California. Uh, Pak Steve juga sebagai Wakil Ketua SDAB Nalanda, CFO dari Sababai Industry, dan juga beliau sebagai Direktur HRD and Strategi dari Genius Indonesia, Senior Manager UC Berkeley. Ya, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Pak Steve. Silakan Pak Steve. Selamat malam Juliana, Ya, malam Pak Steve, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih juga atas apa namanya undangannya, Gunawan yang juga hadir. Thank you ya Pak. Em, hari ini kita sharing kebetulan karena topiknya kebetulan puasa gitu ya. Karena saudara-saudara kita yang Muslim juga sedang merayakan gitu ya. Dan juga Rabu yang akan datang ini kebetulan hari Rabu Abu bagi rekan-rekan Katolik kita ya yang eh, perlu juga melakukan puasa ya pada hari itu. Jadi saya langsung aja topiknya ya. Oke ya, kelihatan ya. Oke, ini Silakan Pak. em, oke. Jadi puasa sebagai kunci sukses gitu ya. Terus terang saya merasa bahwa puasa itu luar biasa ya teman-teman. Jadi sharing ini mengingatkan saja gitu ya. Jadi kalau Anda merasa tidak enak badan atau apa segala macam, maka pertama-tama mungkin harus puasa dulu sebelum lari ke apa namanya ke operasi atau apa segala macam ya. Jadi saya akan mulai ya di zaman Sang Buddha. Buddha itu juga puasa gitu ya. Selama 6 tahun itu lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya gitu. Sehingga badannya konon saya pergi kemana ya waktu itu ya itu
agak takut saya ngelihat apa namanya patungnya beliau waktu itu yang penuh dengan tengkorak. Ternyata kemudian kelak saya akan menemukan banyak sekali patung-patungnya Buddha yang menunjukkan bahwa tulang rusuknya itu kelihatan segala macam. Jadi saking saking seriusnya waktu itu ya berpuasa. Hmm. Nah, eh, tujuannya apa pada waktu beliau menyiksa diri gitu ya, sehingga harapannya setelah menyiksa diri nanti menemukan pencerahan. Hmm. Nah, tapi puasa ini bukan beliau yang menemukan gitu ya. Jadi sebelum beliau itu sudah ada puasa ini. Nah, jadi zaman-zaman zaman itu ya sudah banyak sekali. Ini contohnya ya. Jadi di zaman Sang Buddha itu juga bukan hanya Buddha yang berusaha untuk mencari pencerahan gitu ya. Pada waktu itu di zaman Sang Buddha itu apa namanya banyak orang yang kecewa gitu ya dengan aliran Brahmana di mana dengan ritual dan dewa-dewa akan turun untuk mengabulkan permintaan kita. Dan ternyata walaupun nah, ritual itu begitu penting gitu ya, sehingga pemimpin ritual itu harus betul-betul bersih. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang dianggap kurang bersih ya, para pariah itu tidak boleh gitu ya, menyentuh, tidak dianggap sebagai manusia karena bisa menggagalkan ritual yang tujuannya untuk suatu tujuan tertentu. Nah, karena ritual-ritual itu walaupun sudah diusahakan sangat dahsyat gitu, ya, tapi tetap gagal, maka maka tokoh-tokoh seperti Buddha yang agak kritis ya, itu mulai mencari jalan yang lain. Nah, tokoh-tokoh ini yang mengembara gitu ya, sebagian disebut sanyasin gitu ya. Mereka juga berpuasa. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah menyiksa diri gitu ya, menyiksa diri karena pada saat itu ada lima aliran spiritual ya, dan rata-rata semua itu membedakan antara apa namanya alam yang maya dengan alam yang sesungguhnya gitu ya. Jadi dengan menolak alam yang tipuan, maka diharapkan pada waktu itu bisa menemukan yang sesungguhnya ya. Ini adalah ajaran dari berbagai aliran yang ada pada saat itu. Yang paling terkenal adalah Samkhya gitu ya. Nah, eh, eh, yogi juga ada ya pada waktu itu ya, orang-orang yang apa namanya melatih dirinya. Ini adalah para yogi dan sampai hari ini pun mereka masih ada gitu ya. Para sannyasin itu juga masih ada sampai hari ini ya. Jadi puasa ini sangat dikenal gitu ya. Tujuannya apa? Adalah untuk tujuan spiritual ya teman-teman ya. Namun akhirnya Buddha memang menemukan bahwa jalan tengah ya itu adalah yang jauh lebih bagus gitu ya. Jadi tidak usah menyiksa. Namun walaupun demikian tetap ya para pengikut Buddha, terutama yang serius, itu em, berpuasa ya. Dengan istilah kita, mereka para beliau ini setelah siang ya sudah berhenti makan gitu ya, sampai pagi lagi besoknya gitu ya. Jadi lumayan lumayan lama ya, lumayan lama, 18 jam. Nah, tokoh lain yang juga sangat terkenal yaitu adalah Yesus ya, gitu ya. Yesus ini juga berpuasa. Nah, konon ketika beliau sudah siap untuk diutus oleh bapaknya, beliau berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Ya. Nah, kisah ini sangat terkenal, terutama untuk saudara-saudara kita yang Nasrani, ya, Kristen Katolik, ya, di mana beliau betul-betul tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Mungkin untuk teman-teman yang lain tuh sangat sulit gitu ya, tapi untuk beliau mungkin tidak apa-apa gitu ya. Nah, baru setelah puasa 40 hari 40 malam itu selesai, maka beliau menghadapi iblis gitu ya, yang meminta beliau untuk menyembah iblis dan iblis akan menyerahkan seluruh dunia ini kepada Yesus gitu ya. Dan
Yesus menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan iblis dengan bagus ya, dan kemudian mengatakan bahwa hei iblis, ya, siapakah engkau gitu? Justru engkaulah yang harus apa namanya berlutut kepadaku pada waktu itu, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah, jadi artinya Yesus sebelum terjun ke dunia ya, beliau berpuasa dulu 40 hari 40 malam. Nah, entah kenapa 40 hari 40 malam itu sangat populer gitu ya. Karena ini adalah Gunung Horeb gitu ya, di mana ada seorang nabi yang mungkin salah satu, mungkin yang terpopuler gitu ya di Yahudi, yang juga berpuasa selama 40 hari 40 malam ya di sini. Nah, daerah itu adalah daerah yang kering sekali gitu ya. Kering sekali, dan kemudian barulah setelah beliau berpuasa 40 hari 40 malam, barulah beliau bisa bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah-perintahnya, mendengarkan apa yang Allah inginkan dari Elia ya. Nah, Musa lebih terkenal daripada Elia, itu pun juga berpuasa 40 hari 40 malam ya. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, barulah Musa diundang untuk naik ke Gunung Sinai ya. Dan ketika turun dari situ, beliau diberi 10 perintah Allah yang sekarang menjadi bagian yang sangat penting bagi saudara-saudara Nasrani kita. Nah, bukan hanya kaum Yahudi ya, tapi juga saudara-saudara kita yang Muslim ya. Nah, ini adalah apa namanya, gunung yang kecil ya, yang tidak begitu besar ya, yaitu di dalam gunung ini ada gua yang namanya Gua Hira ya, di mana Nabi Muhammad konon juga berdoa dan berpuasa beberapa saat, dan barulah beliau dikunjungi oleh malaikat gitu ya, yang mengatakan agar beliau mulai melakukan tugasnya gitu ya. Kelak Nabi Muhammad menyadari betapa dahsyatnya puasa itu, dan membuat puasa itu sebagai aturan gitu ya, untuk para umat Islam, agar paling tidak dalam setahun ya itu berpuasa penuh selama sebulan gitu. Nah, saya mengenal banyak sekali saudara-saudara yang Muslim ya, yang walaupun tidak di dalam bulan puasa itu juga berpuasa gitu ya. Macam-macam puasanya ya, karena mereka merasakan betapa bermanfaatnya ya. Nah, saya juga mengingatkan tadi bahwa Rabu yang akan datang ini ya, saudara-saudara kita yang beragama Katolik ya itu akan melakukan puasa karena Rabu Abu. Jadi dimulainya Minggu Suci gitu ya, Minggu menyambut Paskah, menyambut em, bangkitnya Yesus gitu ya dari kematian. Mahatma Gandhi juga berpuasa ya. Jadi dia berpuasa lebih dulu ketika dia ingin menghadapi sesuatu yang besar, dan kemudian barulah beliau setelah selesai berpuasa memimpin anak-anak buahnya ya untuk berbaris, untuk protes, melakukan protes dengan damai. Nah, orang-orang ini ya yang saya sebutkan namanya jauh lebih suci daripada saya ya. Dan saya merasa pasti ada sesuatu di dalam puasa itu ya, pasti. Nah, kebetulan saat ini saya sedang mengambil S3 saya yang kedua di Jiangxi gitu ya, dengan di bidang TCM, di bidang Traditional Chinese Medicine. Dan karena itulah maka topik hari ini perspektifnya itu dilihat dari Chinese Medicine. Omong-omong, istilah TCM itu populer gitu ya, tetapi di China T-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman ya. Tradisionalnya itu sudah hilang, tinggal Chinese Medicine. Jadi eh, 2 bulan yang lalu dua doktor dari Jiangxi University of Chinese Medicine datang, dan kemudian mereka memberikan kuliah ya, yang menurut saya bagus sekali gitu ya, di auditoriumnya kampus I3L di Pulau Mas gitu ya, di mana beliau menunjukkan kemajuan dari Chinese medicine gitu ya. Semoga kita semua bisa segera mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi gitu ya,
dari Chinese medicine itu sebagai alternatif yang lebih natural ya, yang ke herbal daripada yang kimia gitu ya. Yang kimia tentu saja masih sangat sekali kita butuhkan ya. Namun untunglah ada alternatif lain gitu ya. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu ya kita punya pilihan ya. Oke, kembali ke puasa, maka puasa sangat-sangat bagus sekali teman-teman ya untuk tujuan spiritual ya. Karena puasa membantu kita untuk melepaskan ikatan-ikatan duniawi. Nah, puasa bukan hanya bagus untuk spiritual, tapi tentu saja zaman sekarang ya, kita juga tahu bahwa puasa itu sangat bagus untuk tujuan kesehatan ya, fisik. Nah, bagi traditional Chinese medicine, segala sesuatu yang paling penting itu adalah keseimbangan ya. Ada yin yang itu adalah keseimbangan ya. Terus kemudian 5 unsur ya, kayu, tanah, air, api, metal itu juga harus seimbang di dalam tubuh kita. Ketika salah satu unsur terlalu banyak, maka kita mulai mengalami ketidakseimbangan. Dan ketika ketidakseimbangan itu kita pertahankan dalam waktu yang lama, maka tubuh kita mulai sakit gitu ya. Jadi kalau Anda sampai harus pergi ke dokter atau ke rumah sakit ya karena Anda sakit atau karena gejala-gejala mulai muncul gitu ya, maka Anda sudah sampai ke tingkat yang serius yang bisa kita amati, yang bisa kita deteksi gitu ya. Namun bagi Chinese medicine jauh sebelum itu, sebetulnya tubuh kita telah memberikan tanda, tubuh-tubuh kita telah memberikan signal gitu ya, bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu. Jadi misalnya kalau biasanya kita tidurnya enak gitu ya, terus kita mulai tidurnya nggak enak gitu ya. Kemudian makan biasanya oke, tapi kemudian nggak oke gitu ya. Maka ada sesuatu yang tidak seimbang yang kita biarkan terjadi dalam tubuh kita atau hidup kita gitu ya. Bisa saja itu bukan makanan, tetapi stres ya, stres. Oke, jadi traditional Chinese medicine itu sangat menekankan keseimbangan. Nah, puasa itu sebetulnya mengurangi yang, ya. Puasa itu dengan kita tidak makan, maka sebetulnya eh, unsur yang seharusnya balance dengan yin ya, itu berkurang gitu ya. Dengan revolusi kuliner yang sekarang ada banyak sekali di sekeliling kita, maka sebetulnya tanpa kita sadari, kita menambahkan yang ini ke dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka terjadi ketidakseimbangan. Gitu ya. Puasa berguna dengan meningkatkan yin, ya, gitu ya, atau sesuatu yang lebih cool, sejuk. Gitu ya. Sehingga akibatnya em, puasa itu berdampak positif gitu, pada kejernihan pikiran kita, mental, emosi, dan kesehatan secara umum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak, eh, kalau tubuh kita kekurangan gitu ya, kekurangan yin, maka terjadilah hal-hal seperti ini ya, di mana terjadi kelembapan gitu ya. Jadi terlalu banyaknya makanan, apalagi yang daging-daging ya, atau yang berminyak ya, atau gula, itu sebetulnya menyebabkan em, kelembapan. Nah, kelembapan ini kalau kita lihat di dinding ini modelnya seperti ini ya. Nah, kalau kita biarkan sebetulnya di dalam tubuh kita terjadi proses seperti ini. Sehingga orang-orang yang terlalu banyak terlalu banyak yang dalam tubuhnya, yang terlalu banyak kelembapan, maka akan mengalami masalah pencernaan gitu ya. Dan energinya, chi-nya itu juga terhambat ya, teman-teman. Puasa dengan tidak makan, maka tubuh tidak lagi diforsir gitu ya untuk terus bekerja. Tubuh berhenti ya dan mempunyai waktu untuk membersihkan kelembapan-kelembapan ini sehingga pencernaan kita juga kembali normal ya dan vitalitas kita meningkat ya. Menurut Chinese medicine, pencernaan itu dilakukan oleh dua organ ya, yaitu limpa dan hati ya.
eh, terlalu banyaknya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu menempatkan beban yang berlebihan bagi limpa kita, bagi lambung kita gitu ya. Seolah-olah api yang seharusnya bekerja dengan normal dalam tubuh kita itu kita timbun dengan terlalu banyak kayu ya, sehingga lama-lama apinya itu tidak kuat lagi gitu kan, karena terlalu banyak kayu yang harus dibakar, padahal tubuh kita membutuhkan kehangatan itu gitu ya. Dengan berhenti eh, dengan berhenti membebankan kayu-kayu yang selanjutnya kepada tubuh kita, maka kita memberikan waktu kepada api itu untuk mengkonsumsi kayu-kayu itu lebih dulu ya, sehingga seluruh tubuh kita itu mengalami kehangatan. Tubuh kita mengalami kelancaran gitu ya dari Qi ini. Nah, ini adalah stagnasi gitu ya, yaitu ketika kita makan terlalu banyak sehingga tubuh kita Qi-nya itu tidak lancar ya. Kita juga sudah tahu Jakarta itu Qi-nya itu tidak lancar. Jadi ketika kita kena macet ya, maka semua orang kita bisa melihat sebelah kiri, sebelah kanan ya. Maka kita melihat betapa jengkelnya mereka, betapa mereka kepengen cepetan keluar dari kemacetan ya, teman-teman. Nah, itu karena memang jalannya Jakarta kurang gitu ya. Dibandingkan dengan banyaknya kendaraan yang diizinkan, itu memang tidak cukup gitu ya. Namun tubuh kita itu ada dalam kontrol kita. Walaupun demikian, kita melihat bahwa banyak orang yang dengan mungkin tanpa sadar gitu ya, karena senang pada sesuatu, dimasukkan gitu ke dalam tubuhnya ya. Sehingga tubuhnya itu juga mengalami stagnasi, mengalami kemacetan gitu ya. Nah, ketika kita berhenti memasukkan makanan, apalagi yang gula-gula, gula, garam, goreng gitu ya, 3G gitu ya. Ketika kita menyetop itu ke dalam tubuh kita, maka stagnasi ini pelan-pelan gitu ya. Kalau kita ada di luar negeri, maka kadang-kadang ya kita akan melihat lampu untuk kendaraan yang akan masuk tol itu diperlama gitu ya. Lampu merahnya itu sehingga kendaraan-kendaraan tidak masuk tol, sehingga tol itu dikasih waktu untuk lancar lebih dulu, barulah pelan-pelan kendaraan yang dari luar tol itu bisa masuk ke tol itu ya. Kita juga melihat hal itu terjadi di puncak gitu ya. Daripada muacet sama sekali, maka pemerintah sekarang punya waktu puncak. Kapan bisa naik, kapan bisa turun, jadi diatur waktunya ya teman-teman. Puasa sebetulnya juga begitu ya. Puasa adalah mengatur waktu sehingga kita tidak terus gitu ya memasukkan makanan secara sembarangan gitu ya ke dalam tubuh kita. Nah, eh, beberapa hari ini ya saya bertemu dengan saudara-saudara Muslim dan mereka sudah bilang, wah rasanya badan lebih ringan gitu ya. Iya, bagus gitu ya. Cuman kalau sudah sedang buka puasa, tunggu dulu gitu ya. Jangan langsung makan makanan yang berat-berat gitu ya. Ya, gorengan, garam, gula itu tetap berlaku ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi buka puasa, jangan langsung ditambahkan gitu. Nah, mengenai fisik ya, puasa ini kita tidak bisa melupakan tokoh yang sangat-sangat luar biasa bernama Yoshinori Ohsumi ya. Beliau ini mendapatkan Nobel Prize tahun 2016 ya, karena penemuannya di autophagy gitu ya. Dan menurut saya ini menunjukkan betapa powerfulnya ya puasa itu. Nah, jadi orang yang makan sembarangan itu seperti orang yang mengisi sungai jernih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita habis ke Jepang gitu ya, kita melihat bahwa sungainya itu bersih sekali. Kalau kita ke China itu bersih sekali ya. Maka kalau di Indonesia itu kotor sekali gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah tidak punya sistem yang kuat gitu untuk mencegah orang-orang ini membuang sampah sembarangan gitu ya. Bukan hanya di sungai ya, kita juga mungkin sering ngelihat orang yang punya sampah di mobil ya, dan kemudian dia menganggap jalan tol itu adalah tempat sampahnya gitu, dan dia membuang saja, ya dia tinggal menurunkan kaca, kemudian sampah itu dia buang dari mobil gitu ya. Lebih baik mobilnya yang bersih daripada jalanan yang bersih ya. Hal ini tidak demikian di negara-negara yang sudah maju. eh,
hampir di semua negara disediakan tempat sampah gitu ya untuk membuang kotoran. Kecuali mungkin di Jepang, gitu ya, di mana di Jepang itu sangat sulit bagi kita untuk menemukan tempat sampah, sehingga kita harus mengantongi sampah itu dan kemudian kita bawa pulang, barulah kita buang di rumah gitu ya. Jadi kita belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan makan gitu ya. Kita harus menjaga ya supaya kita tidak makan sembarangan setiap waktu apapun seberapapun jumlahnya dan kita menganggap tubuh kita ini sebagai tempat pembuangan sampah gitu ya. Walaupun kita tidak berpikir demikian, tapi sebetulnya itulah yang kita lakukan gitu ya pada tubuh kita. Nah, ketika kita mulai berpuasa, tubuh kita kehabisan kotoran, ya kehabisan sampah-sampah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan luar biasanya tubuh itu tidak diam aja gitu ya. Karena tubuh membutuhkan qi untuk hidup, maka mereka akan mulai mencari makanan gitu. Dan karena tidak ada makanan yang biasa kita masukkan, maka mereka mulai memakan sel-sel tua yang sakit, yang lemah, ya, eh, untuk mereka makan gitu. Dan dari makan sel-sel yang lemah dan tua inilah maka tubuh kita mendapatkan energi untuk berlangsung. Nah, inilah konsep isopagi ya dari Profesor Yushinori. Nah, karena itu maka isopagi ini ketika kita melakukan puasa, kita mencegah penuaan ya. Sel-sel yang tua yang dimakan oleh tubuh kita. Setelah tidak ada, maka tubuh kita akan mulai memproses sel-sel baru. Ya. Nah, karena sel-sel baru ini jauh lebih bagus daripada sel-sel yang lama, maka sel-sel ini mengganti sel-sel yang rusak tadi menjadi jauh lebih kuat, ya teman-teman. Sel-sel yang baru ini juga lebih bersih, ya lebih tahan, lebih tidak mudah apa namanya terkena radang, ya dan risikonya jauh lebih rendah untuk terkena penyakit, ya teman-teman. Jadi itu. ISO pagi, ya manfaat ISO pagi banyak sekali ya. Salah satunya yang paling penting adalah diabetes ya teman-teman. Eh, saya melihat bahwa orang-orang Jepang itu kan makanannya itu kan banyak seafood ya, ya dan banyak yang asin-asin gitu. Pokoknya nggak manis gitu. Tapi ternyata saya baru mendengar bahwa penyakit yang paling banyak di Jepang itu adalah diabetes, teman-teman. Karena apa? Karena mereka sangat menikmati makan nasi gitu ya. Makan nasi. Bahkan beberapa itu tidak usah makan yang lain ya selain nasi. Dan nasi itu memang mengandung gula ya. Puasa menurunkan kadar gula di dalam darah gitu ya. Memberikan waktu bagi pankreas ya untuk beristirahat dari produksi insulin yang kita butuhkan untuk proses darah. eh, untuk proses gula ya. Jadi sensitivitas insulin ditingkatkan sehingga proses gula menjadi lebih efisien ya dan tidak sampai banjir ke dalam darah. Dan sel-sel ini juga membantu bakar lemak ya, lemak-lemak yang kita makan dari gorengan kayak atau dari apa atau apa namanya gula-gula yang tersimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak atau karbo ya, itu dibakar gitu ya. Puasa juga mengurangi kelebihan sodium, ya, natrium, dan cairan-cairan yang berlebih sehingga menurunkan tekanan darah, ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah terkena yang terkena tekanan darah, kemudian oleh dokter disuruh makan gitu ya. Pokoknya kamu harus makan ini sampai seumur hidup gitu kan ya. Pertama-tama stop dulu ya stop dulu puasanya gitu ya apa namanya makan makan dahsyatnya itu di stop dulu ya puasa dulu ya puasa dulu dan kemungkinan besar Anda akan melihat bahwa dengan puasa 3 hari aja ya, maksudnya maka Anda akan melihat bahwa tekanan darah Anda akan mendadak menjadi normal gitu sehingga makanan-makanan atau obat-obat kimia yang terus-menerus yang katanya harus diminum sampai kita meninggal ya itu bisa kita hindarkan. Em, Terus kemudian isopagi juga membantu pembuluh darah menjadi lebih fleksibel ya. Ini karena sel-sel yang rusak ya itu sudah diganti oleh sel-sel yang baru ya teman-teman ya, yang lebih kuat sehingga
jantung tidak perlu bekerja terlalu keras ya. Nah, ini ya, jadi ini. Dan akhirnya yang sangat penting itu adalah pikun ya teman-teman ya. Siapa orang-orang yang pikun ini ya? Hampir selalu ini adalah orang-orang yang makannya itu terlalu berani gitu ya. Mungkin katanya konon schizophrenia itu adalah penyakitnya orang kaya gitu ya, karena makannya itu apapun dia makan gitu. Jadi schizophrenia apa namanya otak yang mempunyai schizophrenia itu ternyata mengandung protein yang beracun. Yang pertama itu adalah beta amyloid ya, protein yang rusak, dan kemudian tau ya, tau stabilisator itu juga apa namanya menyebabkan kita pikun dengan cepat, demensia. Puasa meningkatkan BDNF ya, atau brain derived neurotrophic factor gitu ya. Nah, protein ini BDNF ini menciptakan sel-sel otak baru dan memperkuat ingatan ya, sehingga meningkatkan memori, melindungi otak ya, dan membantu regenerasi otak. Selanjutnya puasa juga mengurangi tadi sudah disebutkan ya, bahwa mengurangi resistensi insulin gitu ya, sehingga apa namanya, insulin ini adalah hormon ya yang bantu sel tubuh menyerap glukosa, dan BDNF meningkatkan aktivitas dari insulin ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, teman-teman. Untuk kesehatan, maka yang paling sering kita dengar itu adalah puasa Ramadan ya, dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu tanpa makan minum ya. Meningkatkan autopagi tentu saja ya, menjaga jantung sehat, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol ya, mengendalikan nafsu, menenangkan mental ya. Tetapi Buddhis pun demikian ya. Puasa Buddhis mulai dari makan siang sampai besok. Kalau puasa Ramadan itu 12 jam, maka puasa dari para Bante itu 18 jam. Ya. Hanya saja mereka itu boleh minum air. Ya. Beberapa Bante yang saya kenal dari Thailand itu minum jus gitu ya. Nah, itu kayaknya kalau di sini tidak disetujui gitu. Ada yang minum teh. Nah, kalau minum teh oke gitu ya katanya. Kembali manfaatnya luar biasa, jantung beliau sehat, ya, mengendalikan nafsu, dan pencernaannya juga sehat, ya, dan meningkatkan autopagi. Nah, teman-teman, em, banyak ya, banyak sekali yang apa namanya, yang dihasilkan oleh puasa. Sekedar tidak makan. Nah, semua puasa itu prinsipnya sama, yaitu memperkecil kesempatan untuk makan gitu ya. Jadi em, kalau yang ini ya di gambar ini, maka fastingnya itu 16 jam gitu ya. Hanya boleh makan 8 jam. Yang sekarang agak terkenal itu kan intermittent fasting gitu ya, IF, di mana kita bisa mulai dengan 12 jam. Jadi kalau kita makan terakhir jam 7 malam, maka besoknya jam 7 pagi baru boleh makan ya. Setelah kita terbiasa, kita menaikkan gitu ya. Jam 7 malam terakhir, besoknya jam 9 baru makan. Jadi kita menunda 14 jam. Kemudian beberapa hari kemudian jam 11 pagi baru boleh makan ya. Makan terakhir jam 7. Jadi 16 jam. Akhirnya 18 jam. Kemudian 20 jam. Kemudian 24 jam ya. Dan orang-orang yang berpuasa biasanya sehat ya, teman-teman ya. Nah, ada eh, seperti yang tadi ya, seperti yang apa namanya? Para tokoh yang tadi itu. Mereka bisa berpuasa 40 hari 40 malam gitu. Konon saya pernah baca orang kita ini bisa tidak makan sampai ratusan hari. Jadi kalau 40 hari 40 malam itu biasanya biasa-biasa aja gitu ya. Tidak terlalu serius. Cuman apa? Perlu minum biasanya, perlu minum gitu ya. Jadi kalau Yesus, Nabi Elia, Musa gitu ya, itu tidak minum sama sekali, dan ada di padang gurun yang sangat pas gitu ya. Itu eh, mungkin di luar kemampuan manusia biasa gitu ya. Nah, ada larangan. Tidak semua orang boleh puasa. Yang pertama itu adalah bahwa wanita yang sedang hamil ya,
sangat membutuhkan energi, sangat membutuhkan asupan nutrisi, sangat membutuhkan berbagai mineral ya. Dan untuk beliau-beliau ini jangan sampai puasa gitu ya. Kemudian yang punya penyakit ginjal juga dilarang puasa, yang punya diabetes yang sudah parah ya itu juga dilarang puasa. Kalau sampai mau puasa, tolong dibicarakan dengan dokter spesialisnya ya, lebih dulu ya. Nah, puasa yang hanya minum berhari-hari, misalnya 5 hari Anda hanya minum aja, itu disebut water fasting ya, hanya minum cairan. Bisa 5 hari, bisa seminggu. Teman saya yang agak gemuk itu 2 minggu gitu ya, melakukan water fasting. Dan pada hari ke-8 ya, dia sudah tidak kepengen makan lagi, dia merasa sangat happy. Cuman ya itu teman-teman, kalau Anda terlalu gemuk ya dan kemudian Anda fastingnya itu hebat sekali, maka jangan cuma fasting ya, jangan cuma fasting tapi harus dibarengi dengan exercise ya, exercise. Kembali exercise yang tepat, jangan langsung banyak tapi lembut ya, dengan yang lembut ya, pelan-pelan. Kasih tubuh waktu gitu ya untuk adjust. Nah, puasa yang kering ya, dry fasting, bahkan air pun tidak boleh gitu ya. Jadi eh, konon, saya tidak ngerti kenapa ada tulisan 4 jam maksimum ya. Tapi saya pernah lihat orang yang sampai 12 jam full gitu ya. Mungkin typo. Puasa yang lain adalah puasa 5-2 ya, yaitu 5 hari biasa, kemudian 2 hari full puasa ya dalam seminggu. Terus begitu. Saya punya teman yang sangat saya hormati gitu ya, dan beliau sejak dari kecil selalu puasa gitu ya, Senin Kemis. Nah, dan ternyata banyak sekali teman-teman saya dari berbagai agama yang melakukan hal itu. Senin Kemis itu kayaknya biasa ya untuk dijadikan saat-saat untuk berpuasa. Nah, jadi kesimpulannya ya, manfaat puasa itu sangat banyak teman-teman. Menghancurkan sel rusak, buat otak kita jauh lebih sharp, lebih tajam ya. Bahkan dalam otak pun sel-sel rusaknya itu dimakan oleh tubuh kita karena kita puasa, membuat tubuh kita lebih muda ya. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang wajahnya seger kayak Ibu Yuliana ini ya, hampir pasti pernah puasa gitu ya, sehingga seger sekali gitu ya wajahnya. Di perumahan saya banyak ibu-ibu yang umurnya sudah 80 gitu ya, dan wajahnya masih seger sekali dan kurus gitu ya. Dan karena apa? ISO pagi ya teman-teman ya. Itu Anda mungkin juga dengar gitu ya tentang wanita yang umurnya sudah 80 lebih tapi ikut perlombaan di eh, Korea gitu ya. Perlombaan putri Korea. 80 lebih umurnya. Itu luar biasa sekali ya, wajahnya luar biasa sekali. Jadi puasa juga mencegah kolesterol ya, jadi tidak usah makan makanan yang mahal-mahal itu ya, obat-obat yang mahal-mahal itu, puasa saja gitu ya. Tekanan darah tinggi, mencegah diabetes, dan paling penting mencegah risiko penyakit jantung teman-teman ya. Dan apa yang perlu dilakukan hanyalah menunda ya, menunda apa yang mau kita masukkan ke dalam mulut kita, bukan sekarang gitu ya. Oke, jadi kita bicara tentang manfaat puasa kepada spiritual yang sangat penting dan kemudian kepada fisikal ya. Namun ternyata puasa juga sangat-sangat bermanfaat kepada emosi kita ya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini emosinya teman-teman ya. Ini seperti laut ini ya, tenang, kalem gitu ya. Kalau diajak omong ya bukan ngantuk gitu, ya, tapi karena memang tenang gitu ya, tenang ya. Karena apa? Tidak banyak yang mengganggu di dalam tubuhnya ya. Nah, ini adalah otak kita, teman-teman ya. Kalau kita terlalu banyak makan, maka otomatis otak kita itu men-trigger atau memicu kortisol ya. Memicu kortisol, dan kortisol ini memang membangkitkan peradangan inflammation ya. Aktivitas dalam apa namanya? Sensitivitas dalam otak kita gitu ya. Sehingga para stres ya. Stres itu menyebabkan kortisol, dan kortisol
menyebabkan stres juga gitu ya. Jadi bolak-balik bolak-balik. Dengan makan terlalu banyak, maka kita membangkitkan kortisol ini. Karena itu, maka banyak sekali para tokoh yang mengatakan bahwa kalau makan tuh jangan 100%, ya, 80%, 70%, stop. Dan itu memang mencegah, apa namanya, membuat kita menahan nafsu kita. Dan bukan hanya menahan nafsu gitu ya, tapi juga membuat kita menjadi lebih tenang gitu ya, teman. Nah, ini adalah otak sebelum puasa, ya. Jadi makanya banyak sekali. Dan ini adalah otak ya setelah puasa ya. Jadi adem kayak gitu ya. Piringnya enggak usah dibuka gitu ya, menantang gitu ya. Simpan aja piringnya, ditutup gitu ya. Pokoknya lebih tenang. Dan kenapa emosi kita lebih tenang? Karena kita tidurnya juga lebih enak ya. Untuk teman-teman yang tidak bisa tidur, eh, maka Anda mungkin meditasi gitu ya. Anda menenangkan diri dengan samatha gitu ya. Terus kemudian mungkin Anda bahkan melakukan vipassana gitu ya. Tapi Anda tetap tidak bisa tidur. Mungkin, mungkin Anda kebanyakan makan atau minum gitu ya. Jadi dikurangi ya. Jadi meditasi tetap dilakukan ya. Dahsyat sekali itu. Tetapi insomnia itu bisa disembuhkan karena kita melakukan puasa, teman-teman ya. Em, jadi untuk para anak-anak muda yang di luar sana ya, yang sangat bekerja sangat keras untuk mendapatkan untuk lulus S1 atau S2 atau bahkan S3 gitu ya, sehingga Anda dikasih PR sangat banyak gitu ya, sehingga Anda tidak tidur, sehingga Anda apa namanya sambil belajar Anda mengunyah ini, mengunyah itu, stop mengunyahnya ya. Stop dan ketika saatnya Anda tidur, Anda bisa tidur dengan nyenyak ya, teman-teman. Makanan ini mengganggu ya, mengganggu. Nah, dahsyatnya itu adalah karena kita berpuasa, maka kita membuat emosi kita lebih tenang ya, dan kita juga melihat bahwa ya, saya barusan selesai apa namanya? Saya barusan mulai puasa, mendadak sudah tiba saatnya untuk berbuka puasa gitu ya. Dan kita melihat bahwa anicca, impermanence, ketidakabadian itu menjadi jauh em, lebih jelas gitu ya bagi kita ya. Segala-galanya ya aneh ya bahwa puasa itu membuat kita menjadi lebih lebih sensitif gitu terhadap impermanence gitu ya. Dan bukan hanya sensitif, tapi kita bisa menerima bahwa terjadi banyak perubahan dimanapun kita berada. Itu tuh kita bisa merasakan hal itu. Ya. Dan ketika kita puasa, maka kita mengurangi ngomel-ngomel. Ya. Anda mungkin yang lagi pacaran gitu ya, mungkin pacar Anda tidak banyak ngomel gitu ya. Nanti sesudah menikah banyak ngomel gitu ya. Banyak ngomel. Itu karena mungkin pada waktu pacaran itu dia puasa untuk membuat tubuhnya lebih seksi gitu ya. Sesudah berumah tangga ya, maka mungkin dia masak gitu sehingga dia harus apa namanya nyoba ini itu. Jadi tubuhnya itu kebanyakan makanan ya. Jadi puasanya berkurang. Nah, mulai itu ya, mulai ngomel-ngomel. Jadi eh, puasa ketika kita mengurangi makanan kita gitu ya. Kita mengurangi ngomel-ngomel, komplain apa segala macam. Kenapa? Karena entah yang sesuatu yang indah terjadi gitu ya. Kita menjadi lebih oke gitu ya. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, it's fine gitu ya. Bukan cuma ini yang tidak akan jadi sesuai dengan kita pun yang kita inginkan bisa saja tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita. Dan it's okay. Ketika kita berpuasa, kita mengendalikan diri kita. Ketika orang ngomel-ngomel yang tidak puasa, kita juga oke aja yang mereka ngomel-ngomel. Kita menjadi sangat tenang, teman-teman ya. Hidup menjadi jauh lebih indah pada saat kita berpuasa. Dan duit kita juga makin banyak gitu ya. Karena kita mengurangi hal itu. Nah, eh, lucunya juga pada saat puasa ya, maka road rage gitu ya, kemarahan dari orang-orang ketika dipotong lah apa segala macam itu menjadi berkurang ya. Jadi saya mungkin perlu bantuan dari polisi ya untuk melihat data. Tapi saya yakin bahwa
data pada saat bulan puasa kecelakaan itu lebih sedikit gitu ya daripada apa namanya data kecelakaan di saat tidak puasa ya. Jadi bulan puasa ini mengurangi banyak pekerjaannya Pak Polisi. Juga apa namanya mungkin mengurangi mengurangi pekerjaan dari bengkel gitu ya. Karena banyak mobil yang tidak kecelakaan ya teman-teman. Road rage atau amarah, kecepatan tersinggung segala macam itu menjadi lebih berkurang ya. Akhirnya akhirnya puasa meningkatkan insting kita untuk bersosialisasi teman-teman ya. Jadi orang-orang yang berpuasa lebih sensitif gitu, lebih bisa merasakan penderitaan dari apa namanya para para sahabat-sahabatnya gitu ya, atau orang-orang yang lain. Mereka lebih sensitif dengan berbagai hal gitu ya, yang dialami oleh orang-orang lain ya. Mereka lebih gampang untuk sharing ya, lebih bermurah hati eh, dan ini ya contohnya ya lebih baik kepada orang-orang yang tidak beruntung hidupnya. Pesan saja ya apapun yang kamu mau, jangan khawatir dengan pembayarannya ya. Atau nanti kita lari bareng aja ya. Nanti kan pelayannya kan bingung mau nguber yang mana gitu ya. Yang kamu atau saya. Nah ini mungkin Anda tidak tahu ya. Tapi tokoh ini adalah Rahwana ya, Rahwana. Dan Rahwana itu digambarkan dengan 10 kepala gitu ya. Namun saya kepengen apa namanya? Saya kepengen mengangkat topik Rahwana ini pada saat beliau sudah di menjelang meninggal gitu ya. Pada saat Rahwana menjelang meninggal, maka dia berkata kepada Rama. Rama itu yang meluncurkan panah gitu ya, yang menembus tubuhnya. Dan dia mengatakan Rama, mana Laksmana gitu ya. Saya akan memberikan nasihat-nasihat saya yang terakhir. Rama tahu bahwa Rahwana ini bukan main-main ya, memang dahsyat sekali. Umurnya mungkin sekitar berapa ya, 1 juta tahun atau berapa gitu ya. Dan selama di bawah Rahwana maka Sri Lanka, negara tetangga kita, itu mengalami puncak kejayaannya. Jadi konon rumah-rumah istana ya di zaman di bawah Rahwana itu dindingnya dibuat dari emas gitu ya. Jadi sangat-sangat sangat-sangat makmur. Beliau juga dicintai oleh rakyatnya gitu ya dan tentu saja dicintai oleh istrinya. Banyak banyak istri ya beliau itu. Beliau juga nulis buku, ada 3 buku yang beliau tulis. Yang pertama tentang musik, yang kedua tentang obat-obatan, dan yang ketiga tentang ramalan ya. Jadi orang ini hebat sekali ya. Namun yang tidak dapat dia tahan dan kesalahannya dia yang paling besar itu adalah ketika dia jatuh cinta kepada istrinya orang baik ya. Rama itu baik sekali dan dia menginginkan istrinya Rama. Nah, itu yang pada akhirnya harus dia ya bayar gitu ya karma buruk yang besar ini ya, dengan dirinya dan negaranya. Namun pada saat dia meninggal dia tanya Rama mana Laksmana? Saya mau memberikan nasihat saya yang terakhir. Nah, salah satu yang paling nasihatnya dia yang paling penting adalah ini, ya. Laksmana katanya, apabila engkau tergoda ya untuk berbuat buruk, pundalah, ya. Pundalah lagi sampai akhirnya engkau tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu. Namun apabila engkau terpikir untuk berbuat baik, jangan menunda, lakukanlah segera. Ya. Jadi ini menurut saya ini adalah salah satu nasihat Rawana yang paling bagus ya, sangat-sangat bagus. Saya sharing ini dengan Bante Santacito ya. Bante Santacito adalah PhD kita ya, yang sangat-sangat pinter sekali Bante itu. Dan beliau juga dari Sri Lanka. Tetapi beliau juga mendengar, beliau ketika saya ceritain ini, beliau belum pernah dengar gitu ya. Jarang beliau tidak pernah mendengar itu karena pointer sekali. Tapi cerita ini beliau belum pernah dengar ya teman-teman. Nah sama teman-teman ya. Konon untuk menghadapi perang ini Rahwana memandang remeh gitu ya, memandang remeh sehingga dia hidup seperti biasa ya, gak ngawur.
Kalau dia puasa, belum tentu ya Rama bisa menang. Sama ya teman-teman ya. Ketika kita tergoda teman-teman untuk makan yang tidak terkontrol, tundalah, tundalah lagi ya. Sampai akhirnya kita tidak melakukan itu ya. Sampai saatnya puasa selesai, tiba gitu ya. Berhenti. Oke, jadi teman-teman itulah puasa ya. Dengan apa yang kita lakukan ini maka kita akan menjadi jauh lebih dahsyat ya. Semoga. Itu aja topik saya. Semoga tidak membosankan. Semoga Anda apa namanya mendapatkan keyakinan seperti saya ya. Betapa indahnya puasa itu ya dan betapa banyak tokoh-tokoh super hebat yang jauh lebih hebat daripada kita yang melakukan hal itu dan kenapa tidak kita tiru dengan sangat mudah. Oke. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Juliana yang pasti banyak puasa gitu ya sehingga kelihatan muda terus. Aduh, sadu, sadu. Anumodana, Pak Steve atas sharingnya luar biasa. Pak Steve masih menimba ilmu S3 TCM ya. Ya, Anumodana udah sharing perihal puasa. Ya, memang kalau retret kan kita wajib puasa, Pak Steve. Nah, betul, betul, betul. Bagus, benar. Hanya bisa pas retret sih. Kalau perumah tangga agak sulit ya, karena kan temui anak-anak having dinner gitu. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi Q&A, marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudara Gunawan. Kepada Saudara Gunawan, kami persilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sahasrawaga Bab 8 Syair 107. Yo cawas sasatang jantu aging paricare wane ekanca bahawi tatanang muhut tamapipu jaye sayewa ujana seyo yance was sasatang hutang. Biarpun selama 100 tahun seseorang menyalakan api pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika ia, walaupun sesaat saja, menghormati orang yang telah memiliki pengendalian diri. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Saudara Gunawan. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi Q&A. Bagi partisipan yang di Zoom bisa raise hand jika mau bertanya langsung atau pertanyaan bisa diketik di kolom komentar live chat YouTube. Baiklah, ada pertanyaan masuk, Pak Steve. Bagaimana jika ibu hamil ingin mengurangi asupan makanan yang masuk? Itu kira-kira gimana, Pak Steve? Ya, puasa, ibu hamil mau puasa. Iya, iya. Jadi em, sebaiknya konsultasi dulu ya ke dokter ya. Karena ibu itu
makan untuk dua orang gitu ya, untuk dua orang. Jadi sangat penting saat ini Indonesia sangat mengutamakan pencegahan stunting gitu ya, orang apa namanya anak-anak yang pertumbuhannya itu tidak sehat. Dan saya yakin sekali bahwa kesehatan itu dimulai ketika anak itu ada di dalam perut ibunya gitu. Jadi ya apa boleh buat gitu ya. Ibu ibu ya terpaksa makan double gitu ya untuk dirinya dan untuk anaknya. Kalau tidak mau makan terlalu banyak, makan yang nutrisius gitu ya, nutrisius saja sehingga sehingga yang goreng-gorengan atau yang manis-manis itu bisa dikurangi. Sebetulnya yang membuat kita gemuk itu kan bukan semua makanan gitu ya, tetapi makanan-makanan yang mengandung gula. Itu yang apa namanya yang paling berperanan besar. Nah, eh, ibu perlu nutrisi itu tidak selalu harus dari gula, bahkan banyak sekali nutrisi yang munculnya dari bukan gula. Jadi silakan saja ya, tetap makan, dikurangi gulanya. Nah, kalau mau lebih kurang daripada itu, diskusi dengan apa namanya dokter. Ya, terima kasih sharingnya Pak Steve. Jadi gimana ideal puasa dalam Buddhism, Pak Steve? Idealnya gimana? Oke. Setiap orang memang berbeda-beda ya. Kalau di Chinese medicine tuh jelas sekali gitu bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika dikatakan bahwa kita ini harus menemukan keseimbangan kita, itu tidak berarti bahwa tubuh kita itu yang-nya itu 50%, yin-nya 50%. Enggak. Terus dalam 5 unsur itu masing-masing 20%, tidak demikian. Tapi setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih yang karena mungkin lahir di daerah yang lebih panas gitu ya. Ada yang lebih yin gitu karena mungkin tempat tinggalnya di tempat yang dingin gitu ya. Jadi bisa begitu. Dan apa yang mereka makan harus disesuaikan sehingga tubuhnya tidak terlalu yang, tidak terlalu yin. Nah, sehubungan dengan itu, maka puasa yang kayak apa? Tujuan kita sebetulnya kalau dari segi Buddhism itu adalah mempertahankan kesadaran ya, mempertahankan kesadaran secara maksimal gitu. Jadi apa namanya? Jadi kita mesti yang terbaik sebetulnya. Yang terbaik itu adalah punya diary, punya punya buku harian gitu ya. Ketika kita makan sesuatu, apakah kita menjadi langsung ngantuk gitu ya, sehingga kesadaran kita berkurang. Mungkin kita punya kelemahan dalam hal itu. Em, apakah kalau makan makanan tertentu kita nggak bisa tidur gitu ya, sehingga besoknya kesadaran kita berkurang. Nah itu lama-lama karena kita hidupnya lama gitu ya. Maka kalau kita teliti ya, ternyata hanya beberapa saja, hanya sedikit saja makanan yang akan mengganggu kita dengan eh, yang akan mengganggu kita dengan cukup parah gitu. Dan dengan melakukan diary kita bisa menemukan hal itu. Jadi yaitu jawabannya ya. Mungkin itu adalah yang terbaik itu puasa yang terbaik adalah dengan tetap mempertahankan mengkonsumsi makanan yang mempertahankan kesadaran kita secara maksimal. Apa berhubungan dengan golongan darah juga, Pak Steve? Misalkan kita golongan darah A harus makan apa, golongan darah B harus memenuhi eh, gizi apa gitu sih, Pak? Apakah demikian? Saya saya pernah mendengar hal itu, tetapi apa yang saya pelajari dari guru saya itu tidak mengatakan demikian gitu ya. Jadi mungkin itu sesuatu yang lebih advance atau atau jadi artinya CM atau Chinese medicine dulu ya, dulu itu diteruskan, diturunkan ya secara keyakinan saja, kepercayaannya. Tapi hari ini CM Chinese medicine itu meniru Barat dalam arti bahwa apa namanya? Dalam arti bahwa mereka itu melakukan sekali research, banyak sekali riset. Jadi dan tentu saja kebanyakan dalam bahasa eh, Chinese gitu ya. Jadi sebetulnya sayang sekali kita kita kalau sampai kita tidak bisa membaca bahasa Chinese seperti saya gitu ya.
Itu sayang sekali, kita kehilangan banyak sekali pemikiran yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Chinese medicine hari ini itu sangat maju, sangat maju sekali gitu ya. Sayang sekali bahwa di Indonesia ini kurang gitu ya. Misalnya apotek untuk Chinese medicine herbal itu saya jumlahnya sedikit sekali gitu ya. Sehingga toko obat. Nah, kembali. Jadi kalau dulu turunan-turunan itu hanya sekedar eh, sekedar diwariskan gitu ya. Maka sekarang sudah diajarkan secara apa namanya? Proof base gitu ya. Berdasarkan bukti yang nyata dan sudah diteliti dan sudah diulangi dan sudah terbukti. Jadi, nah untuk darah, untuk jenis darah itu bisa mengandung apa segala macam. Saya belum membaca research-nya atau studinya. Mungkin ada, mungkin ada. Em, tapi itu thank you akan saya coba cari nanti. Baik, Pak Steve, ini cukup banyak pertanyaan masuk di Zoom dan YouTube. Ini ada pertanyaan dari saudari Li Evi, Namo Buddhaya. Kalau sudah terlanjur makan banyak, misalkan habis datang ke pesta, apa yang mesti dilakukan setelahnya agar tubuh tetap aman? Apakah olahraga? Silakan Pak Steve. Iya, betul. Jadi apa namanya kalau kalau terlanjur makan banyak gitu ya, ya kita geraknya juga banyak. Cuman, nah maka ini adalah kesempatan di mana makan yang berikut itu mungkin bisa di skip ya. Bahkan bukan cuma satu kali gitu ya. Maka mungkin makan 3 kali meal yang berikut itu kita bisa skip. Gitu ya. Karena apa? Karena exercise atau gerakan tubuh itu jauh sekali dibandingkan dengan kalori yang kita jauh sekali di bawah jumlah kalori yang kita serap dari makanan gitu ya. Makanan itu sedikit aja gitu ya, sudah banyak sekali kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dan berpotensi mengganggu chi kita kalau terlalu banyak. Nah, kalau kita melakukan exercise, eh, walaupun sampai capek gitu ya, ya enggak terlalu lah ya. Jadi artinya di tubuh kita ini bukan robot. Gitu. Artinya apapun yang akan kita lakukan kepada tubuh kita, itu kalau mau baik, itu harus konsisten. Harus konsisten. Kalau mau merusak tubuh kita, nggak usah konsisten. Ya, cepat. Untuk merusak tubuh kita, sangat cepat. Ya. Untuk memperbaiki tubuh kita, makan waktu. Jadi, usahakan jangan masukkan gitu ya hal-hal yang tidak baik gitu makanan tapi terutama pikiran yang tidak baik ya itu dicegah karena itulah mengapa ajaran-ajaran spiritual ya dari Buddhism dari berbagai hal itu bagus sekali gitu ya itu mencegah kita untuk eh, mengkonsumsi apa namanya pikiran-pikiran yang buruk dan itu akan menghancurkan tubuh kita kalau kita lakukan terus-menerus jadi untuk film-film ya yang negatif itu mesti dicegah. Apalagi untuk anak-anak gitu ya. Itu tuh mesti dicegah. Ya, baik. Berarti habis makan meditasi jalan dulu ya Pak Steve ya. Biasanya kan Ya, yang 30 menit, ya. 20 sampai 30 menit kalau retret itu. Nah, kalau retret itu kan makanannya sedikit gitu ya. Makanya tidak terlalu banyak gitu. Jadi 30 menit apa namanya walking meditation itu cukup. Kalau kita ke pesta, waduh, itu yang kita masukkan di dalam tubuh kita itu macam-macam ya. Ada steak, ada udang, ada kepiting mungkin, itu ada daging-daging halal, haram, segala macam kita makan gitu kan ya. Jadi jalannya jangan setengah jam, jalannya itu berjam-jam gitu lebih bagus. Betul, betul, betul. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Saudara Gunawan. Selain menggunakan diary, puasa mana yang paling baik? Apakah puasa Islam, puasa Buddhis, atau puasa Yahudi? Silakan, Pak Steve. Puasa yang paling baik, puasa yang paling baik itu adalah puasa yang konsisten, terus-menerus dilakukan. Jadi karena itulah maka puasa dari para biku itu bagus sekali. Karena
dilakukan setiap hari gitu ya. Eh, Puasa yang dilakukan oleh para apa namanya yogi itu hebat sekali karena setiap hari ya tubuhnya memang tidak menarik karena kalau terlalu banyak ya kayak tubuhnya eh, Siddhartha Gautama pada waktu puasa gitu ya sampai sampai tulangnya keluar-keluar tapi sehat gitu ya. Tapi anyway kan kita tidak mau seperti itu. Jadi yang penting adalah bahwa kita eh, konsisten. Jadi tubuh kita itu membutuhkan satu kata yang penting yaitu konsisten. Terus konsisten, Pak Gunawan. Oh iya, silakan Pak Gunawan. Ya, ada Pak Riz. Saudara Gunawan Reza. Silakan, Saudara Gunawan. Baik, Dokter Steve, mumpung tadi dijawab, sekarang ada tambahan lagi. Katanya konsisten adalah yang baik ya, dok. Tapi eh, ada nih fenomena biku-biku yang berpuasa Buddhis makin lama makin gemuk. Apakah memang Atasila atau Wikala Bojana itu berpuasa setelah tengah hari lewat itu membuat tubuh menjadi gemuk atau apa yang terjadi sebenarnya? Eh, Tubuhnya para biku itu kan sama dengan tubuh manusia yang lain. Jadi kalau beliau konsisten makan yang manis, ya gemuk, Pak. Begitu. Nah, jadi apa namanya? Jadi umat-umat ketika memberikan makanan gitu ya kepada para biku, itu kan saya kadang-kadang datang melihat gitu ya. Memang menurut saya yang diberikan para umat kepada biku itu adalah apa yang mereka sukai juga, yang disukai oleh para umat gitu. Jadi para umat itu dengan tulus, mereka itu tidak memberikan pada biku apa yang mereka mau buang. Enggak. Mereka itu betul-betul membeli makanan yang menurut mereka oh, enak banget, dan itu yang mereka berikan. Dan apa yang mereka sukai, itu kadang-kadang tidak sehat, Pak. Jadi ada kue tart gitu ya, brownies gitu ya, ada apa namanya jus yang gulanya banyak sekali dan macam-macam gitu ya. Dan para biku itu kan hatinya kan lembut gitu. Jadi mereka juga dan mungkin ada tergoda juga gitu ya karena apa namanya warna-warni yang begitu indah gitu ya. Makan yang ini ya oke lah ya, makan kemudian kemudian dessert. Nah, dessert itu tuh yang apa namanya berwarna-warni dan penuh dengan gula gitu ya. Jadi itu mau tidak mau itu akan mempengaruhi, akan pengaruhi. Jadi hati-hati kalau memberikan makanan kepada biku gitu ya. Kalau Anda gemuk, teman-teman, maka kemungkinan Anda akan memberikan makanan yang akan menggemukkan biku gitu ya. Apakah vegetarian juga bisa membantu untuk mengatasi Vegetarian itu kan artinya tidak ada komponen makhluk hidup ya di dalamnya. Dan tapi tetap ya Pak, tetap bisa penuh dengan apa namanya dengan karbon gitu ya, penuh dengan gula kayak gitu. Jadi sebaiknya ya ketika mau memberikan makanan kepada biku ya 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 mesti diperhatikan gitu ya. Jangan terlalu banyak karbo gitu ya sehingga kan karbo itu nanti yang akan jadi gula gula dan membuat biku ini apa namanya gemuk. Jadi orang-orang vegetarian yang gemuk juga banyak itu karena makanannya juga banyak gulanya gitu. baik? Terima kasih, Dokter Steve. Ya, terus saya pernah baca mungkin artikel ya. Kita harus mengurangi di umur 40 tahun ke atas gitu, kita harus mengurangi nasi putih, gula, garam, tepung, santan. Apakah demikian, Pak Steve? Semua itu kan karbo ya. Yang Bu Juliana sebutkan itu semua karbo. Jadi ketika kita makan berlebihan ya, maka itu akan diubah ya menjadi gula. Nah, jadi eh, itu adalah hal-hal yang memang harus dikurangi gitu ya. Nasi putih, apa namanya tepung, mie segala macam gitu ya. Tapi bukan
Kalau bisa bukan cuma dikurangi. Puasa itu dahsyat. Jadi langsung tidak makan sama sekali beberapa hari gitu ya. Dan betul-betul ya tubuh itu terasa ringan gitu, terasa ringan. Jadi yang membuat kita eh, kalau 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 kita mau merusak diri kita ya secara konsisten, yaitu makan yang tadi itu ya, makan karbo terus gitu. Ada teman saya yang kena diabetes ya, karena Diabetes. apa? Karena ibunya ini ngomong, aduh sayang ya nasinya, kamu kok nggak habis, habisin gitu. Atau yang lain nggak habis, tapi karena teman saya agak, udah kamu aja yang habisin. Gitu. Jadi karena kepengen menghemat ya, dan itu kan tujuannya bagus, tapi efeknya ya ternyata kena ke tubuh kita gitu. Jadi orang tua juga perlu belajar untuk kalau masak nasi itu jangan banyak-banyak. Lebih baik kurang daripada kelebihannya sehingga harus kita makan gitu. Betul. 70%, 80% itu oke. Berarti Pak Steve udah nggak makan nasi putih kah? Atau Makan makan karena saya suka, tapi tiga eh, sendok, 3 sendok. bukan bukan lagi makanan utama gitu ya. Jadi artinya kalau sampai tidak ada nasi putih, saya juga tidak apa-apa gitu. Jadi cuman ikan saja, saya juga oke gitu. Oh ya, Pak Steve, saya mau tanya satu lagi boleh? Oh, silakan. Kalau misalnya kita puasa, itu kan artinya tidak ada makanan yang dimasukkan ke lambung. Nah, kerja lambung nanti bagaimana? Apakah tidak akan menggesek asam lambung kan tetap ada. Dia dia kan tetap akan bereaksi di situ. Apa tidak mengakibatkan sakit mah gitu dengan puasa itu? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kena mah, Pak, perlu perlu dirundingkan dengan ahli diet ya, ahli nutrisi gitu. Apakah apa yang menyebabkan mah kita muncul gitu? Apa yang menyebabkan hal itu? Em, jadi mungkin bisa diatur oleh ahli diet itu. Namun kalau kita tidak makan, maka tubuh kita itu akan mulai termasuk lambung ya, itu akan mulai mencerna sel-sel yang sudah tua. Jadi mereka akan mulai bergerak ya, dan sel-sel yang lemah, yang sakit, yang sudah kropos gitu, itu tuh yang dimakan lebih dulu. Sehingga sisanya itu tinggal sel-sel yang bagus-bagus. Nah, kemudian tubuh terpaksa ketika kita makan, mereka harus memproduksi sel-sel baru. Jadi tubuh kita akhirnya tersisa sel-sel yang bagus, yang kuat, dan sel-sel baru yang notabene akan jauh lebih kuat daripada sel-sel yang sudah lama tapi kita pertahankan. Oke, luar biasa penjelasannya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Saudara Gunawan? Cukup? Cukup, terima kasih banyak Ya, ya. ya Pak Steve, saya mau bertanya. Seharusnya itu kita makan buah dulu, baru makan makanan apa? Makanan berat atau makanan berat dulu, baru makanan buah-buahan. Kalau itu mungkin karena proses ya, proses dalam lambung gitu. Jadi kalau kita makan yang lain dulu, baru buah, maka em, jadi ketika kita makan tuh kan lambung apa namanya memproses dengan mengeluarkan asam gitu ya, dengan mengeluarkan asam untuk membantu proses itu. Jadi ketika eh, asam sudah muncul, kemudian kita makan buah, maka buah itu diproses oleh asam sehingga nutrisinya, fiber-fiber yang ada itu tidak bisa full gitu ya kita nikmati. Itulah salah satu, menurut saya itu salah satu sebab yang paling utama gitu ya. Kenapa kita perlu makan buah lebih dulu gitu ya. Sehingga kita menyerap semua vitaminnya, semua fibernya ya. Dan barulah setelah itu kita makan buah-buah yang lain yang men-trigger munculnya asam. Jadi ya, saya sangat setuju makan dulu buah-buahan baru yang lain ya. Tapi kalau bisa jangan langsung. Jadi artinya buah selesai langsung makan gitu.
eh, kesempatan bagi tubuh tidak cukup gitu ya untuk itu. Jadi sebaiknya makan dulu buah, kasih waktu gitu ya 10-15 menit. Ya, itu pun kemudian baru makan yang berat-berat. Terakhir saya ada baca artikel apokat adalah buah-buahan yang paling oke, Pak Steve. Mungkin bisa direkomend buah apa yang silakan Pak Steve. Itu bukan bidang saya. Jadi artinya kalau dokter diet nutrition atau dietitian itu mungkin lebih hafal gitu ya. Lebih hafal. Tapi kembali kalau dari TCM itu buah-buahan itu sangat bagus ya karena mengandung banyak sekali eh, vitamin. Namun buah yang manis itu juga mengandung gula. Jadi kalau kita terlalu banyak maka kita perlu kontrol. Nah, untuk apukat itu tidak manis gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus sebetulnya, sangat bagus. Buah-buahan yang lain yang nggak manis ya, itu biasanya mengandung banyak sekali mineralnya dan sangat oke. Apalagi eh, fat dari apukat ya, itu saya baca kok katanya bagus gitu ya, bagus sekali untuk tubuh gitu ya. Saya saya merasa bahwa fat fat itu nggak masalah sih fat itu. Jadi saya sangat setuju. Apukat gitu ya, mungkin sirsak juga, mungkin Manggis, eh, manggis manis kah? Manggis, mangosteen. manis manis. Maka itu jangan saya banyak. Gimana, Pak? Mangosteen Jangan terlalu banyak banyak. manis atau gimana? Enggak sih, kalau manggis tidak terlalu manis sih. Tapi mangga itu terlalu manis kadang-kadang. Oh, mangga. Eh, Hmm. iya, pisang itu kadang-kadang terlalu manis ya. Jadi makanya itu penting sekali pisang itu karena mengandung potasium gitu ya. Potasium itu akan sangat penting atau kalium ya kalau saya tidak salah. Nah, itu penting sekali. Tapi ya itu dikontrol. Kalau pisang goreng itu pisang sudah manis ya, digoreng, kadang-kadang dikasih gula lagi. Nah, itu Madu, madu, pisang madu, double-double ya, Pak ya. waduh enak. Itu enak banget gitu ya. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Ya, ya. Pernah Nah, baca artikel juga durian ada khasiatnya apa gitu. iya betul. Tapi Pro dan kontra lah. Nggak boleh ya over jangan juga lah. banyak-banyak. Iya, betul betul. Kalau makan jangan jangan banyak-banyak. 2-3 buah saja. Ya, mungkin berapa 5 biji, 6 biji aja gitu ya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan masuk di YouTube dari Saudari Since Angka Wijaya. Selamat malam Romo. Adakah persamaan dan perbedaan puasa agama Buddha dengan agama tetangga? Terima kasih. Silakan Pak Steve. Em, saya nggak tahu ya. Itu pertanyaan bagus ya. Saya saya tidak yakin apa mesti dicek lagi gitu ya. Namun em, puasa yang bagus tuh menurut saya tidak boleh dilakukan dengan harapan segera selesai gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan eh, itu dianggap sebagai beban ya atau sebagai tugas atau segala macam gitu. Apa yang saya lihat dari teman-teman yang terbiasa untuk puasa ya, itu ah, just life as usual gitu ya. Oh, sudah saatnya puasa ya, udah saya puasa gitu. Jadi bukan sesuatu yang jadi beban. Nah, perbedaannya apa selain waktu? Saya tidak tahu. Jadi kayak dari apa namanya dari Buddhis ya, itu kan eh, kalau dianggap sebagai intermittent fasting kan 18 jam. Jadi para biku itu kan cuma punya 6 jam waktu untuk apa namanya waktu untuk makan gitu ya. Itu menurut saya sangat bagus gitu ya. Di beberapa teman-teman yang kepercayaannya lain dari Buddhis itu juga cukup sering yang melakukan itu. Nah, kalau mereka sama-sama melakukan itu, saya tidak tahu apa bedanya. Namun untuk teman-teman yang Katolik,
itu puasanya itu namanya sama-sama puasa, tetapi eh, isinya agak berbeda. Jadi di Katolik itu tetap boleh 3 kali makan, tetapi 1 kali saja kenyang. Ya, jadi yang 2 kali itu tidak boleh kenyang, gitu ya. Dan kemudian mereka juga punya istilah berpantang, gitu ya. Artinya apa? Yang paling kita mengganggu kita, misalnya kita paling suka permen, gitu ya. Itu kita berpantang hari itu. Apa namanya? Rokok. Nah, itu kita berpantang hari itu. Dan hari-hari ini yang kalau bisa gitu ya, itu adalah mereka menantang kita untuk berpantang handphone gitu ya. Nah, itu tuh tujuannya sama gitu ya. Untuk mengendalikan keinginan kita yang selama ini menguasai diri kita gitu. Nanti setelah itu selesai, ya, setelah puasa selesai, setelah kita sudah tidak lagi tergoda dengan makanan, maka mungkin kita akan berpuasa yang lain lagi. Kita akan berpuasa yang lain lagi. Kalau pantangan kita untuk tidak pegang handphone 1 hari sudah selesai, kita bisa berpantang lagi. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kontrol pada diri kita. Setahu saya itu adalah tujuannya gitu ya. Pak. Terima kasih sharingnya, Pak Steve. Ini ada pertanyaan lanjutan dari saudari Li Evi di Zoom. Puasa mesti dilakukan setiap hari atau boleh bolong-bolong? Silakan, Pak Steve. Em, Sebaiknya konsisten. Jadi sebaiknya konsisten. Namun ada saat-saat di mana kita harus bolong gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah itu apa namanya? Jangan menjadi beban ya. Jangan menjadi beban. Ya udah, kita akan terima ya bahwa ada saat-saat spesial, misalnya pada saat kita sakit itu pasti pasti dokter tidak setuju kita puasa gitu ya. Karena kita membutuhkan itu. Tapi kalau bisa konsisten, jangan bolong-bolong. Sehingga kita akhirnya apa namanya? Efeknya kepada tubuh kita itu lebih cepat ya, lebih real. Kenapa harus bolong-bolong? Itu berarti kita mengalah gitu ya pada godaan-godaan tertentu gitu. Nah, kalau bisa kita tetap lewati saja godaan-godaan itu. Ya, Anmodan atas sharingnya. Ini ada pertanyaan masuk di YouTube. Saya bacakan satu-satu ya, Pak Steve. Dari Panya Paramita. Terima kasih pencerahannya, Pak Steve. Saya jadi bersemangat lagi untuk beratas sila kembali, sekalian berdiet juga. Terus ada pertanyaan masuk dari Ernestine Quindrata. Selamat malam Pak Steve. Dalam puasa IF mana yang lebih baik? One meal a day dengan jumlah yang cukup atau beberapa kali makan dengan porsi yang sedikit? Thank you. Silakan Pak Steve. Mana yang lebih baik antara makan hanya 1 kali tapi jumlahnya cukup dibandingkan dengan makan berkali-kali tapi jumlahnya tidak banyak gitu ya. Kalau dari mungkin tergantung kesehatan kita gitu ya. Kalau kita sehat, kalau kita sehat, sebaiknya makannya sekali dan kemudian kita loss gitu ya. Kemudian kita betul-betul nggak makan. Akibatnya apa? Lambung kita mempunyai kesempatan untuk beristirahat dan melakukan isobagi. Jadi konsepnya sama ya. Konsepnya adalah bahwa kita eh, makan sedikit dan kemudian membiarkan tubuh kita untuk apa namanya memberesin sel-sel tubuh yang tidak bagus. Namun tidak semua tubuh bisa demikian. Ada penyakit-penyakit tertentu di mana em, kita perlu gitu ya asupan karena lambung kita sudah tidak lagi bekerja seperti dulu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya tidak apa-apa. Kita terima situasi itu. Ya, anyway, tubuh ini gimana ya?
tubuh ini hanya tubuh gitu ya. Eh, dan hidup kita sangat cepat berlalu gitu. Kebetulan kita terima tubuh yang seperti ini, ya udah gitu ya. Kebetulan kita terima tubuh yang seperti itu, yang sempurna, yang cakep gitu ya. Kan ada ya orang-orang yang sangat cakep dari ujung rambut sampai ujung kuku di kaki itu sempurna semua, matanya bersinar-sinar, apa namanya, alisnya itu seperti giok katanya ya, itu seperti golok, hidungnya seperti oh whatever lah ya, bibirnya itu membuat orang terengah-engah dan seterusnya. Tapi toh semua itu akan berakhir. Hidup ini cepat sekali. Nah, kadang-kadang kita tidak hoki punya apa namanya tubuh seperti itu. Tubuh kita tidak begitu bagus, rambut kita lebih jarang, gitu. Mata kita agak kabur. Saya pernah punya saudara yang matanya itu kalau melihat itu, jadi melihat kita itu seperti serangga gitu ya. Dia melihat orang itu menjadi enam gitu. Jadi kalau kita melihat satu, maka dia melihat enam. Jadi dia banyak pusing gitu ya. Dia pusing. Nah, apa boleh buat ya teman-teman? Jadi dari eh, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari tubuh ini, kita lewati ya, kita lakukan, kita sadari benar-benar, dan kemudian kita lewati dengan joyful ya, dengan apa namanya, dengan sukacita ya. Kita bersyukur, nomor satu kita bersyukur bahwa kita sudah lahir, karena sulit sekali untuk lahir ya. Bayangkan gitu ya, guru saya yang di China bilang, mohon maaf kalau ini untuk 21 tahun ke atas gitu ya. Jadi satu kali ayah itu mengeluarkan spermanya, itu kira-kira 1,5 sampai 3 juta sperma. Kalau dia aktif ya, maka dia akan melakukan hal itu selama 50 tahun. Dan 1 minggu mungkin 2 atau 3 kali. Eh, jadi ayah dan ibu itu bisa menghasilkan potensi sekitar 15 miliar gitu ya orang. Tapi ternyata yang lahir dari mereka hanya kita bertiga misalnya. Kalau kita bertiga saudara. Jadi tiga di antara puluhan atau ratusan miliar. Jadi karena itu maka kita bersyukur lebih dulu bahwa kita sudah hadir saat ini. Kita bersyukur lebih dulu. Dan apapun yang kita terima dari tubuh itu, apapun pendapat orang lain, itu hanya sekedar pendapat gitu kan ya. Jadi ketika kita hidup dan kita bermeditasi dan kita menjalani kehidupan dengan sesuai dengan ajaran dari guru-guru kita, maka kita mulai melihat bahwa hidup ini jauh lebih dahsyat daripada sekedar pendapat orang-orang yang ada di luar. Jadi, ya sudah, sementara kita hidup di sini ya, kita segera lakukan segala-galanya untuk mencapai pencerahan. Semua harus kita lakukan gitu ya, untuk segera mencapai pencerahan. Nah, karena itulah maka puasa ini salah satu cara ya untuk segera mencapai pencerahan itu. Jangan sampai ya karena kita makan terlalu banyak, maka waktu kita jadi habis untuk ngurusin tubuh ini aja. Jadi itu tuh agak melenceng, tapi menurut saya penting ya, penting. Luar biasa Pak Steve. Kalau bisa nih kelahiran terakhir ya Pak Steve ya. Sadu loh. Ya, kalau teman-teman kita yang di Mahayana kan, anu ya, mereka bilang saya bersumpah untuk tidak masuk ke nirwana sampai makhluk terakhir di dunia ini masuk ke nirwana, baru saya gitu ya. Jadi mindsetnya berbeda. Saya bersumpah untuk terus-menerus lahir gitu ya, untuk menyelamatkan yang lain. Nah itu eh, kalau yang di Theravada kan, Amin. kalau bisa kita segera jadi arahat. Apapun lah itu ya, apapun. Tapi yang penting kita berbuat baik. Ya, sebenarnya kembali basic sih, be grateful, be fully present, be kind. Itu dulu sih, Pak Steve. Betul, betul. Sangat-sangat betul. Ini ada pertanyaan yang masuk di YouTube dari Waspodo, Eling Waspodo ya. Selamat sore, boleh nanya. Mungkin sana sore sih. Selamat sore, boleh nanya. Saya di Georgia, Amerika. Tolong dikasih jadwal puasa
puasa, uposata, dan jamnya. Terima kasih sebelumnya. Kayak ini biasanya bisa cek di aplikasi sih, sesuai Ya. sesuai kotanya gitu. Soalnya kita yang di Indonesia beda kota juga beda gitu sih. Terima kasih sudah dijawab oleh Bu Yuliana. Tapi saya lupa nama aplikasinya. Biasa bisa Google Google search ya, betul ya Pak Steve ya? Iya, betul. Cek di Google, Mas. Cek di Google. Oke. Jadi mungkin kita bertanya. Maksudnya ini sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin saya akan bertanya ke Pak Steve. Kalau Pak Steve puasanya gimana? Boleh sharing nggak? Kind to share. Saya IF, intermittent fasting. Jadi makan terakhir jam 6. Kadang-kadang kalau makanannya belum matang, ya jam 7. Kemudian jam 12 hari berikutnya baru saya makan lagi. Itu aja. Berarti jam 12 sampai jam jam 12 siang sampai jam 6 sore maksud Pak Steve. Ya, betul. Ya, hanya itu. Jadi dalam 6 jam itu two meals, three meals atau one meal? Biasanya saya break my fast jam 12, dan kemudian jam 5 gitu saya makan lagi sedikit, udah selesai. Tuh mungkin start with buah-buahan dulu ya Pak Steve ya. Buah-buahan baru makanan. Ya, yes, yes, betul, betul. Tapi ini mau sharing sih Pak. Kayaknya saya pribadi lebih prefer 7 and 11 sih. Jadi seperti Atasila sih. Mungkin mungkin kita yang perumah tangga mungkin cocoknya 12 and 6 atau 9 to 3 ya. Atau tergantung masing-masing activity ya mungkin ya. Exactly, exactly, ya. Dan ada beberapa yang teman-teman yang kebetulan pekerjaannya itu malam hari gitu kan ya. Jadi shiftnya berbeda, gitu. Jadi disesuaikan dengan hidup kita aja. Murid gitu ya, murid-murid, em, ada yang nggak bisa belajar kalau nggak tengah malam gitu ya. Disesuaikan aja. Berarti yang 6 jam itu after 6 hours nggak boleh, even dark chocolate juga udah nggak boleh. Nggak boleh. Cuman intermittent fasting versi saya ini boleh minum gitu ya. Boleh minum teh, tapi jus nggak boleh kayak gitu ya. Yang manis-manis nggak boleh. Oh, oke, berarti masih boleh minum teh hangat gitu ya, Pak Steve ya. Iya. Dan di Saya- TCM, di Chinese Hmm, Medicine, teh itu bagus ya. Teh itu bagus. hmm. Em, Teh apa, Pak? Misalkan black tea, green tea, atau chamomile, atau teh apa? Mungkin boleh rekomen ke kita. em, Aku peminum saya teh lupa. soalnya, saya bukan peminum kopi, saya peminum teh. Oh, bagus, 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 bagus. Iya. Jadi kayak chamomile itu kan bisa bantu kita lebih kalem ya, tidur gitu ya. Kalau kita mau lebih semangat mungkin peppermint tea atau apa tea gitu ya. Em, tapi kalau sudah mau tidur terus kemudian kita salah minum teh, kita bisa tidak tidur-tidur gitu ya. Jadi teh itu banyak sekali, apa namanya, banyak sekali macamnya. Tapi yang bagus tuh teman-teman ya, kalau bisa kalau pada saat minum itu eh, betul-betul dirasakan gitu ya. Jadi betul-betul setiap tetes teh yang ada di cangkir Anda itu Anda minumnya itu sambil merem-merem gitu ya. Sambil oh, duh, enaknya sekali. Seolah-olah Anda tidak akan minum teh itu lagi gitu ya. Jadi hmm, apa namanya? Menurut saya itu adalah cara yang bagus gitu ya untuk betul-betul menghayati, menghargai eh, teh itu.
Berarti seni minum teh ya. Hah? Harus ada seninya ya minum teh. Iya, kalau di Jepang itu ya Gri- tokohnya kan Senno Rikyu gitu ya. Itu yang menciptakan apa namanya? Menciptakan seni minum teh. Sebelum zamannya beliau itu kan Toyotomi Hideyoshi gitu ya. Itu yang orang miskin yang akhirnya menjadi shogun, salah satu orang yang paling berkuasa di Jepang. Dan dia ketika dia minum teh itu ruangannya itu mewah, di tempat yang mewah dengan geisha dengan apa segala macam gitu. Dan kemudian dia mengangkat orang ini, Senior Rikyu. Kalau saya tidak salah, salah seorang pendeta yang ikut Zen Buddhis gitu ya. Dan dengan kekuasaan yang diberikan oleh Toyotomi Hideyoshi, maka Senior Rikyu merubah, memutar balik semua cara untuk minum teh gitu ya. Sehingga ruangan di mana dia mengundang tamu-tamunya untuk minum itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Hanya ada meja ya, tidak ada hiasan di dinding, tidak ada apapun lah, tidak ada hiasan apapun, ukir-ukiran apapun gitu ya. Hanya meja dan teh gitu. Dan kemudian di sana mereka akan berdiam ya, dan kemudian mereka mereka mempersiapkan diri untuk minum teh itu. Nah, hari ini eh, ritual untuk minum teh itu dianggap sangat berguna ya, seperti meditasi gitu, di mana kita merasakan hidup dari detik ke detik gitu ya, bukan 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 larinya ke, aduh, habis minum ini teh yang mana lagi gitu. Jadi jadi cara yang sangat bagus gitu, yaitu hidup betul-betul di saat ini. Betul, live in the present moment. Terus saya juga pernah baca artikel green tea sangat bagus sih. Green tea pas. Yes, betul, betul. Green tea. Green tea antioksidannya luar biasa. Mungkin yang tertinggi di antara semua tea gitu ya. Di antara semua tea. Jadi ketika kita bernafas, sebetulnya kita sedang dalam proses untuk membunuh diri kita sendiri gitu kan ya. Karena oksigen yang terlalu banyak dalam tubuh dan eh, apa namanya oksigen-oksigen yang tidak punya pasangan ini akan merangkul berbagai komponen dalam tubuh kita dan merusaknya. Ketika kita minum green tea, maka green tea akan mengikat eh, oksigen-oksigen yang tidak punya pasangan ini gitu ya. Dan kemudian membuang ke luar tubuh. Terus biasanya tea bag itu hanya boleh seduh satu kali ya Pak Steve. Misalkan 2-3 menit terus kita harus angkat tea bagnya atau boleh seduh so many times atau gimana Pak Steve? Menurut saya sebaiknya sekarang ini sudah ada ya gelas atau eh, Yang hanya cangkir atau mm, ya yang di mana tehnya itu sudah ada saringannya gitu, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan tea bag lagi gitu ya. Jadi misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini tuh ada di dalam, mungkin tidak begitu kelihatan ya. Jadi saringan Pak, ini itu adalah saringan. Mm. saringan yang sudah ada di dalam kontainer tea gitu ya. Sehingga kita tinggal masukin gitu. Nah, ketika airnya panas, maka teh itu akan menjadi air gitu kan ya. Nah, jadi tea bag, tea bag itu rasanya mungkin Chemistry. perlu perlu disingkirkan, perlu disingkirkan. Jadi better kalau minum teh hanya tea leaf aja ya Pak ya, daun teh. Ya, eh, yes, daun teh, betul, betul. Jadi itu adalah investasi yang tidak rugi gitu ya. Kalau kita beli kontainer yang ada saringannya gitu ya, atau kita beli gelas yang ada saringannya, itu kita beli satu kali untuk bertahun-tahun, belasan tahun gitu ya. Jadi kalau kita beli yang enak, misalnya teh apa yang sudah ada apa namanya ada tea bagnya dipotong aja, keluarin tea-nya. Ya baik Pak.
Ini ada pertanyaan masuk, bagaimana di TCM itu membuat diri kita lebih baik dalam hal apa saja? Silakan Pak Steve. Eh, bagaimana di TCM gitu? Jadi apa yang ditekankan oleh TCM itu adalah balance, keseimbangan. Jadi sebetulnya menurut TCM kita bisa hidup dengan mudah selama 200-250 tahun. Ini guru saya yang bilang. Jadi kalau kita bisa menahan diri kita untuk terus balance, maka kita akan mengalir, ya. Jadi seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ya, Wu Wei. Jadi artinya hiduplah tanpa paksaan gitu ya. Jadi jangan sampai terbeban. Nah, hidup yang secara natural ini sebetulnya bisa membuat kita hidup cukup lama gitu ya. Hidup cukup santai. Nah, apa yang membuat kita orang-orang modern ini tidak bisa seperti itu atau walaupun seperti itu tetapi harus minum obat atau apa segala macam itu adalah stres. Stres. Stres muncul dari mana? Stres muncul hampir selalu karena apa yang kita inginkan tidak selalu tercapai atau kita mengalami apa yang tidak kita inginkan, ya. Jadi dua ini membuat stres. Karena apa? Karena kita kepingin stres itu langsung hilang. Ketika pasangan kita ngomel-ngomel sama kita kepingin dia langsung tutup mulut gitu ya. Ketika anak kita tuh nakal, kita langsung kepingin. Tapi langsung ini loh. Kenapa harus langsung? Kenapa terjadinya itu harus secepat yang kita inginkan gitu. Suatu hari pasangan kita itu mungkin akan tidak ada lagi gitu ya. Atau anak kita mungkin tidak akan ngomel lagi. Padahal kita kepingin banget ya apa namanya apa segala macam. Jadi at any rate gitu ya, at any rate, sejak kita bangun sampai kita tidur, hampir pasti pikiran kita ini penuh sekali dengan yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Dua hal itu terus mengganggu dan itu mau tidak mau menciptakan stres. Mau tidak mau, apalagi kita ini ada di Kali Yuga ya, kalau menurut saudara-saudara kita yang Hindu ya, di mana alam ini penuh dengan godaan ya, penuh dengan tidak sinkronan, penuh dengan evil gitu ya. Bukan evil itu bukan artinya jahat, tapi sesuatu yang tidak pas gitu. Itu dan kita apa namanya budaya yang mempengaruhi kita itu adalah budaya Barat gitu. Dan budaya-budaya Barat ini sangat powerful ya untuk mencengkram kita, untuk membuat kita kepengen terus, kepengen terus. Jadi iklan film Hollywood ya, terus apa namanya segala macam itu terus menggoda kita gitu. Kita harus punya ini, kita harus punya itu, kita harus ini. Dan orang-orang yang pinter-pinter itu adalah orang-orang yang menyatakan bahwa kita mestinya begini, kita mestinya begitu. Namun dalam Buddhism kita diajar bahwa tidak ada, kita tidak bisa mengkontrol itu. Jadi artinya yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita gitu. Jadi kalau sampai apa yang kita kontrol itu kita serahkan pada orang lain, sehingga dia mengontrol kepala kita, sehingga kita mulai percaya pada dia bahwa harus punya ini barusan berbahagia, harus rumahnya seperti ini harus berbahagia, harus daerahnya seperti ini baru berbahagia, harus daerah seperti yang kaya penuh dengan orang kaya baru kita. Maka kita akan mulai ya kita terpengaruh sekali sama pikiran-pikiran seperti itu. Harus stop, harus bisa seks, harus bisa macam-macam. Jadi kita perlu kembali. Kita beruntung sekali bahwa pengaruh Amerika dan negara-negara Barat itu mulai berkurang gitu. Kita sangat beruntung. Dan apa namanya pengaruh dari Timur itu mulai bangkit gitu ya. Sayang saat ini hanya di drive oleh China gitu ya. Kita butuh pengaruh-pengaruh yang sama dari Korea, Jepang, Taiwan, eh, ya India gitu. Kita perlu untuk mengembalikan kita ke pemikiran yang lebih natural ya, yang tidak drive oleh keinginan, 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 keinginan terus gitu. Nah, begitu kita mulai menandingi itu, maka stres kita berkurang ya.
Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, kita tidak bisa kontrol. Makanan yang ada di depan kita pun itu kita tidak bisa kontrol. Rambut kita mau putih, mau kuning, mau apa, kita tidak bisa kontrol. Mata kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Apalagi kita mau mengontrol apa yang terjadi di luar sana. Jadi ilusi bahwa apa namanya semua yang ada di luar harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Itu betul-betul suatu yang harus kita taklukkan. Barulah stres kita berkurang dan kita menjadi jauh lebih sehat. Syukur-syukur kita bisa hidup 200-250 tahun. Wow, sampai 200-250 tahun Pak Steve. Oke, baiklah. Itu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Eh, jam sudah menunjukkan pukul 20:58. Mungkin sebelum kita menutup sesi malam ini, Pak Steve bisa memberikan closing statement. Terima kasih, Pak Steve. Terima kasih. Closing statement saya adalah bahwa kita lahir, kita sudah lahir, dan kita sudah hadir. Itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Dan begitu kita melakukan rasa syukur, apakah lewat terima kasih kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita percaya pada Buddha, kita bisa mengucapkan terima kasih pada Buddha, pada para bodhisattva, ya, maka rasa bersyukur itu teman-teman, menurut saya mencegah banyak penyakit. Ya, ketika kita bersyukur banget bahwa kita sudah lahir di dunia ini, apapun yang terjadi, kita telah melakukan langkah besar sekali untuk membuat kita sangat berbahagia. Nah, langkah yang lain, keduanya puasa. Terima kasih, itu aja. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Selanjutnya pembacaan Patidana. Uh, Mungkin Pak Steve yang mau baca Patidana atau saya? Bu Juliana, boleh? Baik, ya marilah kita uh, membacakan Patidana. Punya sida nikata sa yana nani kata ni me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta cha maya mata pitadayo dita me capya dita wa anema jata verino sata titanti lokasmin te buma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napajananti dewa te sam nivedayum maya dinyana punyanam anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesa sijatang subang sadu sadu sadu. Ya, baiklah. Saya mewakili keluarga besar KBTI Kresidenan Besuki mengucapkan anumodana kepada Pak Steve yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma pada malam ini tentang puasa sebagai kunci sukses dalam hidup. Baiklah, semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Sebelum kita menutup sesi pada malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa
Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana, mohon pamit. Sukihontu, selamat malam. Namo Buddhaya.